Anda kembali menyaksikan Sergap pemirsa. 5 hari hilang. Bocah perempuan ditemukan tewas terkubur di kebun di 50 Koto, Sumatera Barat. Korban ditemukan mengenaskan tanpa busana dan 2 pergelangan tangannya terputus. Ironis, korban ternyata tewas dibunuh ayah tirinya yang merupakan suami ketiga dari ibu korban. Polisi menangkap seorang terduga pelaku dalam kasus tewasnya bocah perempuan yang ditemukan terkubur di Kebun Gambir, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Tak disangka terduga pelaku adalah ayah tiri korban. Penangkapan dilakukan usai olah TKP dan pemeriksaan saksi. Polisi menaikkan status kasus ini ke penyidikan. Kita sudah menerbitkan laporan polisi dan menyatakan itu langsung suatu tindak pidana melalui gelar perkara. Sampai sekarang diduga pelaku sudah kita amankan, yaitu bapak tirinya, dan saat ini masih dalam proses pengembangan. Sebelum ditemukan tewas, bocah 12 tahun ini dilaporkan hilang selama 5 hari saat ditinggal orang tua dan kakaknya berbelanja. Pencarian dilakukan hingga akhirnya warga curiga dengan gundukan tanah yang dikelilingi hewan liar 1 km dari rumah korban. Naas saat digali, didapati jasad korban dengan kondisi mengenaskan, tanpa busana dan 2 pergelangan tangannya putus. Korban atas nama Sera Nur Laila temukan tertimbun tanah di sekitaran ataupun tepatnya di ladang Gambiah milik masyarakat setempat. Itu dari jalan raya itu berjarak sekitar, dari jalan lumpur atau jalan pun ke kampung sana itu berjarak lebih kurang 50 meter dari sisi jalan. Kalau dari rumah itu lebih kurang sekitar 1 sampai 2 kilometer. Polisi masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara Padang. Dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lengkap terkait kasus pembunuhan ini, kita telah tersambung dengan Kapolsek Goguak Ibtu Heri Yuliardi. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Mbak. Pak Heri, apa yang menjadi motif pelaku membunuh anak tirinya? Untuk saat ini motif pelaku masih dalam proses pendalaman penyidikan Mbak. Karena ada beberapa tindakan yang ditemukan pada tubuh korban tidak diakui oleh pelaku, Mbak. Apakah korban mengalami kekerasan seksual, Pak? Dari hasil otopsi menjelaskan memang korban mengalami kekerasan seksual, Mbak. Nah, lalu apakah perbuatan pelaku sering berbuat kasar kepada korban di luar kekerasan seksual, Pak? Betul adanya itu, Mbak. Sesuai dengan keterangan saksi yang sudah kita periksa, memang pelaku sering melakukan kekerasan fisik terhadap korban. Salah satu contohnya, korban pernah diikat pada malam hari dengan kondisi mulut dilakban. Kemudian korban pernah ditampar oleh si pelaku sampai telinga mengeluarkan darah, Mbak. Baik, apakah sejauh ini ada dugaan keterlibatan dari ibu kandung korban? Sejauh ini untuk keterlibatan ibu kandung korban dari proses penyidikan tidak ada, Mbak. Karena pada saat kejadian ibu kandung korban sedang berada di sawah, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Ibtu Heri Yuliardi atas waktunya bersama dengan Sergap RCTI. Selamat bertugas kembali, Pak. Selamat pagi, Mbak. Lanjut ke informasi lainnya pemirsa, wanita muda ibu 2 anak ditemukan tewas bersimbah darah di ruang tamu rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Diduga korban dibunuh suaminya yang merupakan warga negara India yang menghilang usai kejadian dan membawa serta 2 anak mereka. Sebelum ditemukan tewas, keduanya sempat cekcok.
Warga gempar dengan tewasnya seorang wanita muda ditemukan bersimbah darah di ruang tamu rumahnya, perumahan Gria Asri 2 Bekasi, Jawa Barat. Ini terungkap setelah ayah korban curiga sudah 2 hari tidak melihat anaknya beraktivitas. Ayah korban mendatangi rumah korban namun terkunci dan tercium bau menyengat dari dalam rumah. Mengejutkan saat pintu didobrak, wanita 27 tahun ini didapati tewas tergeletak di ruang tamu bersimbah darah. Suami korban adalah warga negara asing asal India, selama ini dikenal kasar bahkan kerap menganiaya korban. Keluarga curiga korban tewas di tangan suaminya. Pernah ngadu sih, pernah ngancem juga, mau nyiram air keras. Emang agak-agak, suaminya itu agak-agak keras. Temperamental ya, Bang. Tapi pernah korban cerita pernah dianiaya gitu sama suami. Ya sempat ke ADT, cuman ya namanya itu takut kalau ngadu. Dari olah TKP, polisi mendapati tubuh korban penuh luka bekas penganiayaan benda tajam. Ada di bagian punggung, dada. Polisi mencari keberadaan suami dan anak korban yang menghilang pasca kejadian. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Melanggar jam malam, puluhan warga yang bermain skateboard dan komunitas sepeda yang berkumpul di terowongan di Menteng, Jakarta Pusat dibubarkan polisi. Polisi bahkan mengejar para remaja lantaran tak segera membubarkan diri. Puluhan pemain skateboard yang sedang unjuk kebolehan di kolong jembatan Kendal Menteng, Jakarta Pusat dibubarkan polisi. Mereka langsung berkemas dan pergi menggunakan sepeda. Namun ternyata para pemain skateboard itu hanya berpindah lokasi ke Jalan Talang Betutu. Polisi yang geram kembali membubarkan paksa hingga membuat para pemain skateboard ini kabur. Selain melanggar jam malam di masa perpanjangan PPKM Mikro, aktivitas berkumpul berpotensi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pelaku penusukan yang menewaskan seorang Pak Ogah di perlintasan pintu kereta api Bandengan Utara Tambora, Jakarta Barat ditangkap polisi di Tangerang, Banten. Pembunuhan dipicu karena pelaku kesal pembagian uang hasil Pak Ogah selalu kurang. Seorang penjaga perlintasan kereta api tewas dianiaya temannya di Jalan Bandengan Utara Tambora, Jakarta Barat. Warga yang melihat insiden tersebut langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Pelaku A 40 tahun akhirnya tertangkap di tempat persembunyian di kawasan Tangerang, Banten. Tersangka nekat beraksi lantaran korban AA 45 tahun dinilai tak adil saat membagi uang hasil menjaga perlintasan kereta. Selalu kurang 5 hingga 10 ribu rupiah. Selama 2 tahun, korban selalu memberikan hasil menjaga perlintasan 65 ribu rupiah. Menurut pelaku, seharusnya mendapat 70 hingga 75 ribu rupiah. Barang bukti kayu yang digunakan untuk menghabisi korban disita polisi, sementara pisau pelaku dalam pencarian. Kegiatan bersama-sama menyeberangkan motor di rel kereta tersebut, dibagikanlah jumlah uang yang lagi-lagi yang bersangkutan, yaitu korban memberikan jumlah yang lebih sedikit kepada pelaku. Di situ pelaku memberanikan diri untuk menanyakan, kenapa sampai seperti ini? Terjadilah cekcok. Pelaku terancam 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, viral aksi tidak terpuji. Seorang pria terekam kamera saat mengintip perempuan yang sedang mengganti pakaian di kamar kos. Menyadari diintip, penghuni kos berteriak hingga pelaku kabur. Warga merekam aksi seorang pria yang diduga mengintip wanita di dalam kamar kos di Kamali, Petalua, Kota Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Pelaku seorang diri membungkukkan diri dan menempelkan wajahnya ke celah pintu kamar dan jendela. Diduga saat itu korban sedang mengganti pakaian. Begitu menyadari sedang diintip, salah satu penghuni kos berteriak hingga pelaku kabur.
Aksi ini viral setelah penghuni kamar kos yang berada di kamar lantai 2 memergoki aksi pelaku dan mengunggahnya di sosial media. Tentunya sangat meresahkan ya, apalagi informasi dari penghuni kosnya ini yang mahasiswi. Kejadiannya bukan kali ini saja, memang sudah beberapa kali mereka itu diteror, diintip saat berada di beraktivitas dalam kamar, dan juga bahkan kali ini Polres Tanah Toraja segera menindaklanjuti kejadian ini dan segera menangkap. Warga melaporkan kasus ini dan berharap pelaku bisa segera ditangkap. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufrito Napa melaporkan. Residivis pembobol ATM kembali beraksi di Jakarta Utara, pemirsa. 13 beraksi, 5 komplotan pelaku bobol ATM kembali ditangkap. Dari tangan tersangka disita alat membongkar mesin ATM dan uang puluhan juta rupiah. Dua dari 6 pelaku bobol ATM beraksi di Jakarta. Komplotan ini memilih ATM di tempat yang sepi. Menggunakan satu mobil dan peralatan seadanya, para pelaku menggasak uang tunai puluhan juta rupiah. Barang bukti uang tunai, kartu ATM, HP dan obeng serta tang disita kepolisian. Komplotan yang berjumlah 6 orang ini membobol 13 ATM yang tersebar di Jakarta hingga Tangerang. Satu pelaku merupakan residivis yang baru bebas 2 bulan lalu. Para pelaku ditangkap saat sedang beraksi di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Untuk mencongkel ATM, yaitu obeng dan hanger pakaian. Kemudian dikembangkan salah satu pelaku kita dapatkan yaitu PK yang merupakan residivis dan baru terhitung keluar dari lapas pada bulan Februari 2021 kemarin. Kemudian kami mendapat keterangan bahwa pelaku ini sudah 13 kali melakukan aksinya dengan TKP yang berbeda-beda di daerah Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Tangerang. Para pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga nekat menyelundupkan sabu dalam buah pisang ke dalam lapas. Sabu dititipkan dalam makanan untuk berbuka puasa warga binaan. Petugas mengupas satu persatu pisang yang ternyata berisi sabu di lapas kelas 2B Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pisang dibawa oleh seorang wanita 46 tahun berdalih akan membawakan makanan untuk napi dalam lapas untuk berbuka puasa. Kecurigaan petugas bertambah ketika merasakan tekstur pisang yang sangat lunak dan mudah hancur. Saat dibuka, didapati paket kecil berisi sabu. Sedangkan wanita tersebut mengaku hanya dimintai tolong untuk mengirimkan barang. Gitu. Tapi kok pas diperiksanya terpegangnya kok ada yang lembek di ujungnya. Langsung dipencetnya, langsung dikupasnya, langsung di itu agak ketahuan tadi. Modusnya sendiri disimpan sabu ini di dalam pisang ya Pak ya? Ya betul. Pelaku diamankan dan diperiksa ketat. Polisi masih menyelidiki jaringan peredaran narkoba ini. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan.